Inflasi di Indonesia bulan Juni ini tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Sinyal resesi Amerika semakin kuat. Harga saham batubara seperti ITMG, PTBA, EBAP, Adro, dan kawan-kawan sebulan terakhir ambrol hampir 20% berbarengan. Waduh, apakah ini tanda-tanda kalau pesta batubara udah mau selesai? Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing update pandangan saya terkait sektor batubara. Buat teman-teman yang udah ngikutin channel saya cukup lama, pasti tahu juga nih, dulu saat saham batubara lagi terpuruk, saya cukup banyak nih bahas video peluang di saham batubara. Ya, bahkan saya waktu itu sampai buat video analisa perbandingan fundamental dan valuasinya. Mana yang terbaik waktu untuk dipilih saat itu. Nah, bahkan sebenarnya salah satu alokasi saham terbesar saya waktu itu ada di ITMG ya, salah satu saham batubara, dan sudah multi-bagger 200%. Nah, jujur untuk emiten batubara saat ini sih saya sendiri udah lepas ya. Dan untuk ITMG waktu itu gain di kisaran 230% saya lepas gitu, sudah hold sekitar 1 tahunan. Cuman kalau dipikir-pikir dan dilihat lagi kondisi saat ini, sebenarnya jadi mikir agak sayang waktu itu kenapa dilepas untuk emiten batubaranya. Nah, kenapa sayang? Sekarang coba kita lihat ya, bagaimana perkembangan harga acuan batubara dunia saat ini. Nah, buat lihat harga acuan komoditas, biasanya saya ngacunya ke website tradingeconomics.com ini nih. Nah, coba kalau kita lihat harga acuan batubara dunia ya. Saat ini ada di harga 388 US dollar per metric ton nih, teman-teman. Dan kalau kita tarik mundur selama all gitu ya, ternyata harga 388 ini sudah mencapai all time high nih dari kebiasaan rata-rata harga batubara dijual. Jadi memang kondisinya saat ini sedang komoditi super cycle banget untuk batubara contohnya di sini ya. Nah, kalau kita tarik lebih dekat lagi misalnya ya, 5 tahun terakhir, harga acuan batubara di tahun 2021 awal ya, Januari, oke, kisaran sini nih, ya, itu di harga 83 US dollar per metric ton, teman-teman. Lalu kemudian penutupan di tahun 2021 itu, ya, Desember, kita lihat, 2021, itu di harga 170-an nih, US dollar per metric ton. Coba kalau kita hitung rata-rata, ya kurang lebih di kisaran 120-an lah ya, untuk harga jual rata-rata di tahun 2021. Sedangkan coba kalau kita lihat sekarang ya, tadi kita lihat startnya di tahun 2022, itu kan di harga, sini nih, ya, 170-an ya, 170 US dollar per metric ton, dan kondisi saat ini di 388 US dollar per metric ton. Ya, kita hitung kasar aja lah ya, di jumlah bagi 2 gitu, mungkin kisarannya ada di angka 200-an ya, 230-an mungkin US dollar per metric ton. Sudah ada di atas rata-rata harga jual di tahun 2021 secara penuh gitu ya. Nah, jika tren ini berlanjut, ya kalau nggak naik ya berarti sideways aja gitu ya cukup, maka harga jual rata-rata batubara itu sudah lebih tinggi sekian puluh persen gitu ya dibandingkan dengan tahun 2021. Jadi sebenarnya ini cukup menjadi pertanda juga nih kalau kinerja keuangan emiten batubara gitu ya di Indonesia, khususnya apalagi yang banyak ekspor gitu ya, itu akan prediksinya akan meningkat gitu. Setidaknya dari segi katalis akan positif sampai akhir tahun seenggaknya. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya saham ITMG gitu ya, kita coba cari ITMG di sini. Nah, di sini ITMG kalau kita perhatikan, memang sebulan terakhir itu sempat minus 13% ya, tapi kalau kita lihat dividend yield-nya, itu sudah mencapai 14% ya, dengan angka yang kuartal 1 disetahunkan. Ini baru kuartal 1 gitu ya, apalagi dengan kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 yang nanti akan kita alami gitu ya. Kalau harga acuannya masih setinggi itu, maka bisa jadi dividen yield-nya ini lebih banyak lagi dibanding 14%. Ya mau kita berharap harga saham naik atau enggak, tapi dividen yield bisa sampai 20% itu luar biasa sekali gitu. Nah, kemudian kalau kita coba lihat PTBA di sini ya. PTBA. Nah, untuk PTBA sendiri, dividen yield-nya bahkan saat ini sudah di angka 18,51% dari berdasarkan kuartal 1 yang disetahunkan. Gimana nanti kalau di kuartal 2 gitu ya, lalu kemudian kuartal 3 dan harga acuannya masih setinggi ini. Tadi kuartal 1 kan kita bisa lihat ya harga acuan startnya itu di bulan Januari ya, awal itu di kisaran masih 200-an. Sekarang masuk kuartal 2 sudah di angka 300-an. Jadi sebenarnya bisa dikatakan cukup optimis sih untuk prospek kedepannya batubara seenggaknya sampai akhir tahun ini gitu ya. Nah, sama halnya juga misalnya kita coba cek Adro ya. Nah, ini juga dividen yield-nya ini cukup kecil ya, 6%, tapi PE ratio-nya masih 4%. Lalu kemudian kalau kita coba cek MBAP,
Nah, MBAP di sini bahkan dividen yieldnya juga lumayan gede nih ya, 14,3%-an. Karena memang untuk emiten batubara di Indonesia ini terkenal punya dividen yield yang cukup besar ya, rajin bagi dividen juga. Nah, selanjutnya ini kan dari sisi harga acuan batubara. Nah, tadi kan ada berita AS katanya mau resesi lagi nih. Nah, apakah benar nih AS mau resesi? Coba kita cek ya. Kita cek lagi balik ke trading economics di sini. Kalau kita tinggal balik ke home di sini dan kita lihat aja nih GDP-nya. Ya, resesi itu kan kalau GDP quarter on quarter itu merah 2 kali berturut-turut ya, 2 periode berturut-turut. Nah, ini ada US di sini GDP-nya ada yang merah quarter on quarter. Dan kalau kita cek, ini memang merah bener ya. Untuk di 3 bulan pertama itu dia merah di sini. Tapi kalau seandainya kita bandingkan dengan tahun 2020 saat pertama kali pandemi gitu ya, ini angkanya ekstrim sekali ya, minus sampai 5% perkembangan growth negaranya, dan bahkan di kuartal selanjutnya sampai minus 31%. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau seandainya nanti di kuartal 2 US ini juga negatif gitu ya angkanya ya, resmi masuk resesi, angkanya saya yakin nggak sampai se-ekstrim seperti ini sih, mungkin nggak nyampe 31%. Dan seperti kita tahu, sudah nyentuh angka segini aja, US masih survive toh sampai sekarang gitu kan. Jadi buat saya sih sebenarnya meskipun nanti beneran resesi ya, tapi saya yakin nggak akan separah seperti waktu pandemi awal waktu lalu. Nah, ini kan ngomongin US, tapi kan sebenarnya kita sekarang tinggal di Indonesia ya, yang diuntungkan dengan kenaikan harga acuan batubara atau komoditas gitu. Bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia? Nah, sama kita tinggal lihat aja di sini ya, indikator kita lihat country. Kita lihat aja yang Indonesia di sini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk GDP growth rate-nya ya. Nah, di sini ada yang annual, ada yang per quarter ya. Nah, untuk GDP per quarter Indonesia sebenarnya memang sudah sering negatif ya. Dan kalau dibilang resesi sebenarnya sih bisa dikatakan udah berapa kali resesi, cuma memang nggak heboh aja di media gitu ya. Nah, angka terakhir di sini ada minus nggak nyampe 1%. Dan kalau kita lihat misalnya tarik 10 tahun terakhir memang polanya kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau dilihat memang belum sampai ekstrim untuk Indonesia. Nah, kalau kita balik lihat Indonesia lagi, coba kita lihat unemployment rate ya, untuk rate pengangguran di sini. Di sini kalau kita lihat pergerakan trennya malah menurun ya. Pengangguran Indonesia sempat tinggi di kuartal 2 tahun 2020 ya, sempat tentu 7%-an, tapi sekarang trennya menurun. Jadi sebenarnya perekonomian Indonesia terlihat mulai membaik nih. Nah, dari unemployment rate kita bisa lihat membaik gitu ya. Gimana dengan inflation ya? Di sini ada inflation rate, di sini juga. Nah, untuk inflasi Indonesia ternyata benar ya kata media memang sempat tertinggi semenjak 5 tahun terakhir nih. Udah nembus dari angka 5 tahun terakhir lebih tinggi. Jadi memang inflasi di sini terlihat cukup kencang, tapi kalau kita lihat berita dari respon dari Bank Indonesia, mereka masih cukup yakin kalau core inflation-nya itu masih tetap terjaga, dan mereka masih mau menahan suku bunga ya, kalau berdasarkan media yang saya baca. Nah, kalau lihat data-data makroekonomi tadi, sebenarnya bisa kita katakan untuk sektor batubara masih punya prospek yang cukup cerah nih, sampai setidaknya akhir tahun 2022. Dan kalau teman-teman baca berita, beberapa media juga sudah menyebutkan kalau beberapa negara itu melarang impor batubara dari Rusia ya, karena ketegangan perang antara Rusia dan Ukraina. Dan hal ini bisa jadi katalis positif juga buat batubara, di mana pasokan global bakal terganggu. Dan Indonesia seperti kita tahu kan mensuplai atau mengekspor batubara ya, negara komoditas, terutama batubara khususnya. Nah, setelah lihat data-data tadi, kira-kira kalau masih mau hold saham batubara atau emiten batubara, lebih baik pilih yang mana sih? Nah, sebenarnya sih kalau menurut pandangan saya, waktu terbaik untuk beli saham siklikal adalah pas lagi terpuruknya, yang kisaran 1 tahunan lalu ya, saat harga acuannya masih di 50 US dollar per metric ton, bukan saat all time high seperti ini. Tapi memang secara prospek masih cukup positif, seenggaknya sampai akhir tahun 2022, tadi kita lihat data-datanya ya. Jadi kalau secara sentimen sih bisa dikatakan masih sangat ada menurut saya. Nah, buat yang masih mau coba beli atau hold saham batubara, yuk sekarang kita coba lihat pilihan saham dan kondisi fundamentalnya saat ini. Nah, untuk analisa sahamnya, di video kali ini saya gunakan file dari RDFE ya, atau Rekap Data Fundamental Emiten Update Kuartal 1 tahun 2022. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman cukup banyak yang udah tahu ya, karena cukup banyak juga yang pesan ke saya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, file RDFE ini adalah file yang saya rekap secara mandiri ya. Ada 800-an emiten, saya rekap data 5 tahun terakhir laporan keuangannya ya. Jadi selama 5 tahun terakhir, ada harga saham, revenue, gross profit, operating profit, dan sebagainya sampai rasio-rasio di belakangnya. Nah, buat yang tertarik, nanti untuk keterangan pemesanannya saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nanti tinggal dicek aja di sana. Nah, sekarang kita akan coba lihat analisa fundamental dari emiten batubara ya. Kita masuk ke bagian komparasi aja langsung ya. Nah, di sini kita masukin aja, di sini kita coba ITNG ya. Lalu kemudian ada PTBA, lalu kemudian Adro, lalu kemudian MBAP. Nah, kalau misalnya teman-teman mau analisa sekaligus sama Indi, sama Harum, bisa ditambahkan sekalian. Nah, sini saya akan coba untuk analisa 4 ya, biar nggak terlalu kepanjangan dan kekecilan juga tulisannya. Nah, kita coba komparasi di kuartal 1 tahun 2022 ya, kira-kira dari keempat saham batubara ini, mana yang paling baik gitu, untuk kita koleksi, kalau mau dikoleksi saat ini. Nah, untuk sisi market cap, ternyata bisa kita lihat yang paling gede adalah Adro ya.
dan yang paling kecil adalah MBAP. Di sini Adro 87 triliun rupiah, lalu kemudian untuk MBAP di 7,3 triliun rupiah. Ini semua angka dalam miliar rupiah ya di sini. Lalu kemudian untuk revenue sendiri bisa kita lihat ternyata yang paling baik adalah MBAP nih, ya, mencapai 34% growth-nya dibandingkan dengan tahun lalu. Kedua terbaik ada ITMG, ada Adro. Ya biasalah ya, kalau emiten dengan market cap kecil atau second liner ya, biasa memang growth-nya itu lebih tinggi nih dibandingkan dengan yang sudah big cap. Lalu kemudian untuk gross profit sendiri juga masih menang MBAP, 55%. Operating profit juga masih gede MBAP, tapi untuk net profit ternyata growth-nya lebih kenceng ITMG nih, ya, yang mencapai 80%. Ya sebenarnya bisa dipahami ya, kalau ITMG ini kan seperti yang pembahasan saya di video yang lalu, ITMG ini memang fokus utamanya itu menjual batu bara kalori tinggi dan diekspor. Jadi ITMG ini sangat mendapat keuntungan dari kenaikan harga acuan batu bara. Di sini MBAP kita lihat juga nggak mau kalah ya. Di video sebelumnya saya juga analisa kalau MBAP ini juga banyak ekspor nih. Jadi cukup terkena imbas ya untuk penjualan ekspor. Nah jadi sekilas kalau kita bisa lihat untuk bagian profitabilitas ya, di sini cukup bisa dimenangkan oleh ITMG dan MBAP ya. MBAP dari sisi revenue sampai operating profit, tapi untuk net profit masih lebih kencang ITMG. Nah, gimana dengan kondisi neracanya nih? Neraca itu kan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di sini untuk asetnya, growth-nya bisa kita lihat MBAP paling tinggi ya, 20% di sini. Nah, kalau kenaikan aset yang tinggi, kita mesti cek kembali nih, apakah aset ini naik gara-gara naik utang yang banyak atau naik modalnya nih yang banyak. Jadi kita bisa lihat ya, liabilitasnya yang paling bagus di sini malah Adro nih. Jadi sampai update kuartal 1 2022, kalau disetahunkan untuk kenaikan liabilitas Adro, dia berkurang ya. Jadi dia lebih banyak lunasin hutang nih dibanding nambahin hutang. Nah, ITMG kelihatannya banyak nambahin utang nih ya di awal tahun 2022 ini ya, kuartal 1, sampai naik 61% dari total utang yang tahun lalu. Dan untuk kenaikan modal atau ekuitas bisa dilihat kalau MBAP nih yang paling kencang. Dia nyampe 23% naik modalnya. Ini kemungkinan besar keuntungan dari tahun 2021 itu sebagai dicadangkan masuk ke modal ya. Berarti profitable nih. ITMG aja cuma naik 2%, PTBA 9%, Adro 11%. Nah, ini untuk laporan profitabilitas. Ini tadi di bawah adalah laporan neraca. Gimana dengan kondisi arus kasnya? Nah, untuk arus kas seperti yang kita tahu ada 3 ya. Ada cash flow from operation, investment, dan financing. Nah, untuk operation dulu kita lihat. Angkanya positif semua ya. Bagus nih. Berarti lebih banyak uang yang masuk dibanding uang yang keluar. Investmentnya negatif semua. Bagus ya. Berarti perusahaan lebih banyak ekspansi dibanding divestasi. Kemudian untuk cash flow from financing-nya, di sini ITMG angkanya positif. Berarti lebih banyak nambahin utang ya. Kelihatan ya di sini ya, nambahin utang lebih banyak. Kemudian untuk PTBA, Adro, dan MBAP bagus ya, angkanya negatif. Berarti lebih banyak lunasin hutang dan bagi dividen dibanding nambahin hutang. Nah, kalau dari segi fundamental, sekilas ya, dari laporan keuangannya bisa dilihat sebenarnya untuk 4 emiten ini masih tergolong cukup sehat ya. Masih cukup strong untuk kondisi fundamental perusahaan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian rasio-rasionya ya. Rasio ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Di sini dimenangkan oleh MBAP ya, yang 3 rasionya lebih besar dibandingkan 3 yang lainnya. Sebenarnya kalau kita bandingkan yang 3 lainnya ya, ITMG, PTBA, Adro, net profit margin ini juga nggak jelek kok. Ini angkanya udah 33%, ini luar biasa sekali. Jadi memang kenaikan harga acuan batubara itu sangat signifikan pengaruhnya ke sektor batubara. Jadi bisa dilihat ini sangat sehat sekali ya. Bahkan yang paling kecil aja udah 28%-an di sini. Masih good. Lalu kemudian masuk ke bagian ROE. Ini 69%, luar biasa sekali ROE-nya. PTBA 35%, good. Adro 35%, good. Dan untuk MBAP malah mencapai 73%, teman-teman. Ya, ini luar biasa sekali ya. Ini ibarat kalian punya usaha ya, beli barang 100, jualnya 173 gitu ya. Jadi punya margin keuntungan besar sekali di sini. Untuk rasio hutangnya juga bisa kita lihat MBAP paling kecil ya. Hanya 0,27 nih untuk rasio debt to equity rasionya. Jadi kemungkinan untuk gagal bayar sangat kecil sekali. Ini juga masih kecil ya, karena masih pada di bawah 1. Jadi semuanya masih good atau masih bagus. Nah, lanjut ke bagian PBV. PBV di sini angkanya sudah pada di atas 1 ya. Bahkan untuk MBAP sudah nyentuh 2. Jadi kalau dari segi valuasi bisa dikatakan agak mahal sebenarnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, di sini ternyata ada yang masih lebih murah nih dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya. Contohnya ada si PTBA di sini. Untuk PTBA bisa kita lihat ya, untuk rata-rata PBV 5 tahunannya di 1,9. Tapi saat ini hanya di 1,63 nih. Jadi masih lebih murah dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya. Kalau kita lihat tingkat diskonnya atau margin of safety ada di angka 15%. Jadi punya upside potensial sebesar 18% kalau dari valuasi PBV-nya. Lanjut ke valuasi kedua, kita pakai PE ratio ya, sama dengan cara yang tadi. Saat ini secara PE ratio masih kecil-kecil ya. Kalau kita lihat dari rule of thumb, yang harga wajar itu 10 PE ratio, maka ITMG, PTBA, Adro, dan MBAP ini masih sangat murahan dari sisi rasio PE ratio. Ya, average 5 tahunannya aja masih pada gede-gede nih. Ya, meskipun masih belum 10 juga. Jadi punya margin of safety yang cukup gede. Apalagi contohnya ITMG di sini
dia punya tingkat diskon 71%, yang berarti punya potensi upside sebesar 243% nih, teman-teman. Jadi bisa calon multi-bagger lagi. Tapi hati-hati di sini, karena kalau kita lihat kan saham-saham batubara adalah saham siklikal ya. Apalagi harga acuan saat ini sudah tinggi sekali, dan nggak mungkin selamanya setinggi ini. Jadi perlu hati-hati dalam membaca valuasi dari emiten siklikal. Jadi kita bisa lihat ya, Adro sendiri masih gede ya. Untuk upside potensialnya, MBAP masih gede juga, dan PTBA juga masih pada gede. Nah, kita sudah bahas dua rasio valuasi, PBV bilang di sini pada kemahalan nih, ya, punya downside potensial. Untuk PE ratio bilang masih murah nih, punya upside potensial yang besar. Nah, berarti lebih percaya mana? Nah, kalau biasanya saya akan menggunakan valuasi yang ketiga ya, yang menggunakan EPS growth. Nah, kalau berdasarkan hitungan EPS growth, harga wajar ITMG ada di 83.300-an nih, ya. Untuk PTBA di 7 ribuan, Adro di 6 ribuan, dan MBAP di 15 ribuan. Jadi kalau kita berkaca pada harga saham saat ini, sebenarnya punya tingkat diskon sebesar 64% untuk ITMG. Lalu untuk PTBA juga kita bisa lihat ya, tingkat diskonnya ada 48%, cukup tinggi, Adro ada 58% tinggi, dan MBAP juga masih tinggi ya, tingkat diskonnya 62%. Nah, kalau kita lihat angka di sini growth-nya lebih konservatif ya dibandingkan dengan yang PE ratio. Jadi kalau saya rasa sih akan lebih tepat kita gunakan yang EPS growth dibanding yang PE ratio untuk kasus saham batubara. Nah, misalnya teman-teman di sini melihat, oh kok masih EPS growth-nya masih tinggi banget gitu ya. Mungkin pengen hitungan yang lebih konservatif lagi, di sini juga bisa. Kita bisa lihat yang kalkulator EPS growth di sini. Nah, di sini kita tinggal ganti aja untuk kode sahamnya ITMG, contohnya tadi ya. Nah, EPS growth ini kan kita menggunakan dua asumsi ya, yang inflasi 10 tahunan. Di sini defaultnya saya buat 50%, dan growth EPS yang biasa saya pakai adalah 4%. Tapi mungkin teman-teman lihat berita, oh inflasi lagi tinggi-tinggi nih. Lebih konservatif deh, saya mau 80% aja inflasinya selama 10 tahun ke depan. Di sini juga bisa ya, dan nanti hitungan terakhirnya akan menyesuaikan nih. Oh, ternyata tingkat diskonnya jadi tinggal 30%. Dan ini masih bagus ya untuk tingkat diskon 30%, dan angka yang lebih konservatif ini juga lebih bikin kita yakin untuk hold sahamnya. Nah, tapi untuk di sini saya balikin ke tingkat default yang biasa saya pakai lagi ya, 50% aja. Nah, tadi kita udah lihat komparasi keempat emiten batubara. Ya, kalau bisa disimpulkan secara umum sebenarnya keempat saham ini masih bagus ya, secara kondisi fundamental masih kuat, growth-nya masih tinggi, harga acuan masih bagus juga, prospeknya masih cukup cerah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngelihat lebih detail lagi gitu ya, si ITMG ini tadi kan katanya naik hutangnya tinggi nih. Ya, kalau kita lihat liabilitasnya itu naik sebesar 61% hutangnya dibandingkan dengan tahun lalu. Memang tahun lalu berapa sih dan seberapa besar dibandingkan dengan ekuitasnya? Nah, di sini juga bisa langsung cek ya grafik 5 tahunannya ke grafik historis di sini. Sama seperti tadi, kita tinggal ganti kode sahamnya ITMG ya. Nah, kita mau lihat hutang ya, neraca tadi. Nah, di sini kita langsung kelihatan ITMG ini liabilitasnya di tahun 2021 itu ada di 6 triliun. Dan tadi kuartal 1 tahun 2022, angkanya sudah jadi 10 triliun nih utangnya. Berarti emang beneran nih, nambah sekitar 61%. Dan kalau kita lihat secara grafiknya, ya meskipun nambah, dia liabilitasnya ternyata masih lebih kecil kok dibandingkan dengan modalnya ya. Yang abu-abu masih lebih tinggi dibandingkan untuk warna oranye-nya. Jadi sebenarnya dari segi neraca masih sehat juga nih ITMG meskipun hutangnya naik banyak. Tapi masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Jadi kecil kemungkinan untuk gagal bayar. Ini juga ada arus kasnya 5 tahun terakhir ya. Nah, ini tuh grafik profitability marginnya ya. Ini bagus, grafiknya seperti ini. Gross profit margin lebih tinggi dibanding operating profit margin, lebih tinggi dibanding net profit margin. Ya, di sini nggak ada yang anomali. Terus kemudian untuk ROE-nya nih luar biasa ya, naik sampai 69%, padahal kemarin-kemarin cuma di kisaran 20-an% aja. Bahkan sempat anjlok nih, di 5% aja. Nah, sebenarnya untuk saham cyclical, timing paling tepat untuk dibeli adalah ketika lagi terpuruk ya di sini ya. Cuman sekarang kondisinya sedang di atas sini. Nah, kemudian ada rasio debt to equity rasionya sempat meningkat tapi masih aman ya di 0,6. Kemudian untuk PBV dan PE rasionya kalau secara grafik digambarkan terlihat seperti ini. Nah, misalnya kalau mau lihat yang lain juga bisa sebenarnya untuk PTBA, tinggal lihat aja PTBA. Langsung kelihatan semua angka-angka dan grafiknya. MBAP, lalu juga dengan Adro ya. Nah, dari segi fundamental sudah kita lihat sebenarnya 4 emiten ini masih cukup baik. Secara valuasi juga sudah kita lihat. Sekarang tinggal balik lagi nih ke teman-teman kira-kira lebih yakin nge-hold atau membeli yang mana kalau emang mau beli ya. Nah, seperti biasa tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual satu saham ya teman-teman. Ini jadi pure hasil sharing aja analisa yang saya lakukan. Memang biasanya saya komparasikan sesama emiten, lalu kemudian saya lihat track record-nya 5 tahun terakhir gitu ya. Apakah data-data tersebut masih cukup meyakinkan buat saya untuk beli suatu saham itu. Tapi untuk teman-teman, ketika mau beli saham atau jual suatu saham, teman-teman juga harus kerjain PR-nya atau do your own research dulu ya. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental, prospek, valuasi, dan pandangan saya terhadap sektor batubara saat ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama file RDFE-nya, nanti bisa langsung kontak aja ke DM saya di Instagram @jonathantamrin,
atau di email saya ya. Nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Nanti bisa tanya aja di sana. Nanti akan dibantu jawab sama admin saya tentang gimana cara pesan filenya. Nah, setelah dengar penjelasan tadi, gimana nih dari teman-teman sendiri? Apakah jadi tertarik buat melirik sektor batubara lagi? Atau malah jauh-jauh dulu nih, udah keburu all time high? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.